Aku terbangun di sebuah rumah yang dipenuhi dengan bunga-bunga warna merah. Tapi sepertinya ini bukan di rumah kami. Terakhir kali aku ingat, aku sedang berada di tempat tidur dan di sampingku ada arwah Nyonya Narumi. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Aku melihat ke sekeliling. Aku sedang berada di mana? Ini bukan kamarku. Aku tidak mengenal sudut-sudut kamar ini. Ini sebuah kamar yang mewah, yang sangat berbeda dengan kamarku sesungguhnya. Belum sempat aku berpikir aku sedang berada di mana. Seseorang mengetuk pintuku. Tanpa aku sempat menjawab, perempuan itu masuk. Perempuan dengan sanggul yang cantik, memakai kebaya dan kain. Hak selopnya berbunyi ketika beradu dengan lantai. Selamat datang kembali ke rumah, Nila, kata perempuan itu. Dari mana kau tahu namaku? Kataku sedikit mundur. Wajah perempuan ini memang cantik. Tapi aku takut. Aku mencari ke sekeliling. Di mana ibu? Di mana Lana? Kataku tanpa sadar. Mereka sudah tertinggal di masa lalu. Kata perempuan itu lagi. Kali ini sedikit lebih tegas. Masa lalu. Sepertinya kemarin aku masih berada di kamarku. Masih ada ibu, masih ada Nila. Kali ini suaranya lebih tegas. Kamu sudah kembali ke rumah ini sekarang. Untung iblis-iblis itu bekerja dengan cepat tadi malam. Jadi, kami bisa mengambilmu dengan cepat. Aku tidak mengerti, kataku. Kau tidak perlu mengerti. Kau hanya harus menjalani. Tapi aku harus pulang. Aku mau ketemu ibu. Aku tidak kenal dengan rumah ini. Dan bagaimana caranya aku bisa sampai di sini? Kataku mulai emosi. Kamu tunggu saja di kamar ini. Sebentar lagi akan ada asisten saya yang membantu kamu berpakaian. Berpakaian? Aku tidak perlu dibantu berpakaian. Aku bisa memakai bajuku sendiri. Aku melihat baju yang kukenakan. Hei, ini baju yang sama sekali berbeda dengan baju di room. Di mana sebenarnya aku? Kataku pada nyonya itu. Tapi nyonya itu berlalu. Keluar pintu dan membiarkan pintu itu terbuka. Digantikan dengan seorang asisten yang masuk dan kemudian memberiku beberapa pakaian untuk dipilih. Boleh saya bertanya sesuatu? Kataku ragu-ragu. Maaf, saya dilarang untuk berbicara dengan nyonya. Saya hanya diminta untuk membawakan beberapa pakaian dan membantu nyonya untuk menghias diri. Itu saja. Selebihnya saya tidak bisa menjawab apa-apa, kata asisten itu. Ini sebenarnya tempat apa? Kataku lagi, meskipun dia sudah menegaskan bahwa dia tidak bisa menjawab.
Mungkin hanya sekedar informasi kecil-kecil, masa sih dia tidak bisa membukanya kepadaku? Maaf, Nyonya Nila. Nyonya mau baju yang mana? Perjamuan akan segera dimulai. Nyonya-nyonya besar sudah menunggu. Kita tidak punya banyak waktu untuk berkemas. Kau? Aku melihat sebuah simbol di pergelangan tangannya. Kau warga desa. Dia menutup simbol itu. Cepat-cepat berusaha menarik lengan bajunya untuk menutupinya. Kau warga desa. Terang bulan kan? Aku tahu simbol di tanganmu. Aku tahu. Kalau kau warga desa terang bulan, kau pasti tahu rumahku dan kau pasti kenal siapa aku. Tidak, saya tidak kenal. Cepatlah, tolong permudah pekerjaan saya, Nyonya. Saya tidak mau dihukum oleh nyonya-nyonya besar yang lain. Nyonya mau memakai baju yang mana? Aku dengan enggan melihat baju-baju yang dibawanya. Aku tidak ingin memilih, meskipun baju-baju itu tampak cantik sekali. Aku pilih baju yang bermotif bunga itu. Boleh tahu, itu namanya bunga apa? Kataku. Ini namanya kembang higanbana. Nyonya besar Aster yang membawanya dari Jepang. Nyonya-nyonya besar kebanyakan memang mengadakan pertemuan-pertemuan besar di Jepang. Rumah ini adalah tempat persinggahan mereka. Tempat mereka bersantai sebelum mereka melakukan banyak. Maaf, saya sudah memberikan terlalu banyak informasi. Ini baju yang Nyonya inginkan, silahkan dipakai dulu. Setelah itu saya akan masuk lagi untuk merias Nyonya. Atau Nyonya mau saya bantu untuk berpakaian? Tanyanya sopan. Tidak, tidak usah. Saya bisa. Aku bersin. Nampaknya cuaca di tempat ini memang sangat dingin. Nyonya mau saya bawakan minuman hangat. Cuaca memang dingin akhir-akhir ini. Mungkin badan Nyonya kurang enak. Boleh. Bawakan saya minuman hangat. Sementara saya berganti pakaian, kataku. Sambil memakai pakaian, aku melihat ke sekeliling ruangan itu. Mencari-cari celah. Mencari-cari sesuatu, barangkali ada yang bisa menunjukkan kenapa aku berada di tempat ini. Kenapa aku tiba-tiba bisa dibawa pergi dari rumahku? Sementara ada ibu dan Lana di sana. Apa mereka tidak melarang siapapun membawa aku pergi? Tidak mungkin. Atau ibu memang sudah tahu bahwa aku akan dibawa pergi. Kepalaku semakin berat. Aku pelan-pelan memakai gaun itu dan melihat diriku di cermin. Dengan gaun itu, aku memang menjadi Nila yang berbeda.
nilai yang wah, nyonya sekarang tampak benar-benar layak untuk menjadi bagian dari klub kembang-kembang iblis, kata asisten itu masuk lagi dan berdiri di belakangku. Klub apa? Kataku berbalik badan seketika. Iya nyonya, klub kembang-kembang iblis. Baju yang nyonya kenakan adalah baju perjamuan yang akan digunakan malam hari ini. Saya sengaja menyuruh nyonya untuk memilih, untuk membuktikan bahwa nyonya memang bagian dari klub nyonya-nyonya besar di rumah ini. Dan tepat kata Nyonya Aster, nyonya memilih baju seragam yang sesungguhnya. Selamat datang di klub kembang-kembang iblis nyonya. Saya siap melayani nyonya. Aku terpaku di cermin, menatap tubuh dan rambutku yang tergerai. Apakah aku masih punya alasan untuk tidak mengakui bahwa aku adalah bagian dari mereka?